Aku masih ingat detik itu dengan sangat jelas. Tidak ada petir di langit. Tidak ada angin kencang. Tidak ada tanda-tanda aneh di sekitarku. Semuanya tampak normal, terlalu normal untuk sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku baru saja menyelesaikan ritual itu. Ritual yang bahkan aku sendiri tidak yakin apakah itu sungguh memiliki kekuatan atau hanya sekadar tindakan dari seseorang yang sudah putus asa. Aku melakukannya bukan karena aku kuat. Aku melakukannya karena aku lelah. Lelah berdoa dan merasa tidak didengar. Lelah meminta tanda dan hanya disambut dengan keheningan. Lelah berharap dan kemudian kecewa. Malam itu, aku tidak lagi meminta keajaiban. Aku hanya ingin jawaban. Apapun bentuknya. Ruangan itu gelap. Hanya satu lilin kecil yang menyala di sudut meja. Nafasku berat. Tanganku gemetar. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku mengucapkan kata-kata terakhir dari ritual itu dengan suara yang hampir tidak terdengar. Lalu, aku diam. Tidak ada yang langsung terjadi. Beberapa detik berlalu. Mungkin 1 menit. Mungkin lebih. Aku hampir tertawa kecil, merasa bodoh karena telah percaya pada sesuatu yang terdengar seperti cerita lama. Aku menundukkan kepala, menutup mata, dan saat itulah suara itu muncul. Bukan dari luar. Bukan dari dalam pikiranku juga. Suara itu terasa di antara dua dunia. Tenang. Dalam. Tegas. Dan saat itu, seluruh tubuhku membeku. Aku tidak berani bergerak. Nafasku tertahan. Jantungku seperti berhenti berdetak selama 1 detik yang terasa seperti keabadian. Aku ingin membuka mata, tapi ada ketakutan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Bukan takut akan kegelapan. Bukan takut akan kematian. Ini adalah jenis ketakutan yang membuat jiwa sadar bahwa ia sedang berada di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar darinya. Suara itu menyebut namaku. Tidak keras. Tidak mengancam. Tapi cukup jelas untuk membuat helaian rambut di tengkukku berdiri. Aku tahu saat itu juga, ini bukan imajinasiku. Ini bukan kelelahan. Ini bukan halusinasi. Dan suara itu berkata sesuatu yang membuat lututku hampir menyerah. Aku tidak pernah pergi darimu. Air mataku langsung mengalir tanpa peringatan. Seluruh beban yang selama ini aku pikul, rasa ditinggalkan, rasa marah, rasa hampa, semuanya runtuh dalam satu kalimat itu. Aku ingin berbicara, tapi tenggorokanku terkunci. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutku. Suara itu melanjutkan. Aku menunggumu lebih lama daripada yang kau kira. Saat itu aku sadar, selama ini aku merasa aku yang menunggu Tuhan. Tapi ternyata, akulah yang membuatnya menunggu. Aku ingin bertanya banyak hal. Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa doaku terasa kosong? Kenapa aku harus kehilangan begitu banyak? Kenapa penderitaan datang bertubi-tubi tanpa jeda? Tapi sebelum aku sempat membentuk satu pun pertanyaan, suara itu kembali berbicara dengan nada yang jauh lebih dalam. Ada sesuatu yang perlu kau dengar malam ini, dan ini bukan hanya untukmu. Aku merasa semua yang ada di sekitarku menghilang. Seolah-olah waktu berhenti bergerak. Seolah-olah dunia ditarik menjauh, meninggalkan hanya aku dan suara itu. Rasanya seperti berdiri di ambang sesuatu yang sangat besar, sangat penting, dan tidak bisa diulang. Suara itu berhenti sejenak, bukan karena ragu, tapi seolah memberi waktu bagi jiwaku untuk bersiap.
Dan saat itulah aku merasakan sesuatu yang berubah di dalam diriku. Bukan di pikiranku, bukan di emosiku, tapi di kedalaman yang bahkan aku sendiri tidak tahu sebelumnya aku miliki. Aku mulai menyadari sesuatu yang menyakitkan sekaligus membebaskan. Bahwa selama ini, mungkin aku tidak kehilangan Tuhan. Mungkin aku hanya terlalu sibuk dengan luka-lukaku sampai aku tidak lagi mendengarnya. Suara itu berkata, yang membuatmu merasa sendirian bukanlah aku. Ketakutanmu lah yang menutup telingamu. Aku tersentak. Kalimat itu menembus lebih dalam daripada semua khutbah, nasihat, dan doa yang pernah aku dengar sepanjang hidupku. Karena itu benar. Ketakutanku akan kecewa lagi. Ketakutanku akan berharap lagi. Ketakutanku akan percaya lagi. Itulah yang membuatku menjauh. Air mataku semakin deras. Dadaku terasa sesak. Napasku pendek-pendek. Aku merasa seperti anak kecil yang akhirnya ditemukan setelah tersesat terlalu lama dalam gelap. Lalu suara itu berkata sesuatu yang membuat seluruh persepsiku tentang hidup berubah. Kau tidak memanggilku malam ini karena kuat. Kau memanggilku karena kau sudah tidak punya kekuatan. Dan itu tidak dikatakan sebagai celaan. Itu dikatakan sebagai bentuk kasih. Aku menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah aku pahami, bahwa di titik terlemah manusia, justru disitulah pintu langit paling sering terbuka. Dan saat aku masih terisak dalam diam, suara itu kembali berbicara dengan nada yang lebih lembut, tapi jauh lebih tegas. Ada orang lain yang mendengar ini sekarang. Seseorang yang seperti dirimu, lelah, bingung, dan hampir menyerah. Saat itu aku tahu, ini bukan lagi hanya tentang aku. Dadaku bergetar. Tanganku semakin gemetar. Aku merasa seolah-olah sesuatu yang sangat besar sedang mengalir bukan hanya melaluiku, tapi juga menuju siapapun yang kelak akan mendengar pesan ini. Dan suara itu berkata kalimat yang sampai hari ini masih terngiang di dalam jiwaku. Jika kau merasa pesan ini menyentuhmu, itu karena aku memang sedang memanggilmu. Aku tetap terdiam setelah mendengar kalimat itu. Dadaku naik turun dengan napas yang tidak teratur. Aku merasa seperti semua lapisan yang selama ini melindungiku runtuh satu persatu. Kau sudah lama menjerit di dalam, suara itu berkata. Tapi kau menyebutnya hanya sebagai lelah. Kalimat itu menembusku. Selama ini aku menyamaratakan kehancuranku sebagai kedewasaan. Aku tersenyum agar terlihat kuat. Aku bertahan agar tidak terlihat lemah. Padahal setiap malam, jiwaku menjerit minta ditolong. Kau belajar tersenyum di atas luka, katanya lagi. Dan dunia mengira kau baik-baik saja. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar dilihat. Tanpa topeng. Tanpa harus berpura-pura kuat. Lalu suaranya berubah menjadi lebih dalam. Malam ini bukan hanya tentang penghiburan. Ini tentang keputusan. Jantungku berdegup kencang. Ada dua jalan di hadapanmu, katanya. Yang satu terlihat aman. Yang satu terlihat menakutkan. Aku langsung tahu maksudnya. Jalan yang aman adalah hidup seperti biasa. Tidak berubah. Tidak mengambil risiko. Tidak melangkah dalam iman. Yang aman akan membuatmu diterima manusia, lanjutnya. Tapi yang menakutkan akan membuatmu hidup di mataku. Dadaku sesak. Selama ini aku memilih aman. Aku menunda mimpi. Aku menekan panggilan. Aku menutup suara dalam jiwaku demi stabilitas semu. Kau takut gagal, katanya.
Tapi yang paling kau takuti adalah kehilangan kendali. Itu benar. Aku takut menyerahkan hidup sepenuhnya. Aku ingin Tuhan membimbing, tapi tetap aku yang memegang kemudi. Aku tidak memintamu tidak takut, katanya lembut. Aku memintamu melangkah meski takut. Tubuhku lemas. Kata-katanya seperti membuka kenyataan yang selama ini aku hindari. Bertahan tidak selalu berarti selamat, lanjut suara itu. Kadang justru dengan bertahan, kau perlahan menghancurkan dirimu sendiri. Lalu ia bertanya sesuatu yang membuat jiwaku gemetar. Apa yang akan kau lakukan jika waktu yang kau miliki lebih sedikit dari yang kau kira? Pikiranku seketika dipenuhi wajah-wajah yang sudah pergi. Orang-orang yang menunda. Yang berkata, nanti. Yang tidak pernah sempat memulai. Ini bukan untuk menakutimu, katanya. Ini untuk membangunkanmu. Aku merasa seperti terbangun dari tidur panjang di tengah kebakaran. Ada sesuatu yang ingin aku lakukan melalui hidupmu, lanjut suara itu. Tapi aku tidak bisa melakukannya tanpa persetujuanmu. Aku terdiam. Banyak orang ingin melihat mujizat, katanya. Tapi sedikit yang mau menjadi bagian dari prosesnya. Hatiku bergetar. Jika aku membuka jalan, suara itu berkata, kau tidak akan bisa berjalan seperti sebelumnya. Dan jika kau menolak, kegelisahan ini akan tetap tinggal. Aku menunduk. Air mataku jatuh perlahan. Aku akhirnya menyadari, ini bukan lagi tentang doaku. Ini tentang pilihanku. Aku tidak langsung menjawab. Seluruh tubuhku terasa berat, seolah-olah jiwaku sedang ditarik ke arah yang belum pernah aku lewati sebelumnya. Aku tahu, ini adalah momen yang tidak bisa ditunda lagi. Tidak ada ruang untuk pembenaran, tidak ada ruang untuk alasan. Suara itu tidak mendesakku. Ia hanya menunggu. Dan penantian itu terasa jauh lebih berat daripada paksaan apapun. Aku menarik napas dalam-dalam. Dadaku bergetar. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa aku tidak takut kehilangan hidupku seperti sekarang. Aku takut hidupku benar-benar berubah. Aku tidak tahu apakah aku sanggup. Akhirnya aku berkata dalam hati. Bibirku tidak bergerak, tapi aku tahu suara itu mendengarnya. Aku tahu, jawabnya lembut. Dan itu sebabnya aku yang akan menyertaimu. Kalimat itu membuat air mataku kembali jatuh. Selama ini aku berpikir bahwa keberanian berarti mampu berdiri sendiri. Tapi malam itu aku belajar, keberanian sejati justru lahir ketika seseorang berani mengakui bahwa ia tidak sanggup sendirian. Jalan ini tidak akan selalu terang, suara itu melanjutkan. Ada hari-hari ketika kau tidak akan mengerti apa yang sedang terjadi. Ada malam-malam ketika kau akan ingin kembali ke versi lamamu. Aku menelan ludah. Aku bisa membayangkan itu dengan jelas. Rasa lelah. Rasa rindu akan zona nyaman. Rasa ingin menyerah. Dan di saat-saat itu, katanya, kau harus memilih untuk percaya, bukan karena kau melihat, tetapi karena kau mengingat. Mengingat apa? Mengingat bahwa malam ini pernah terjadi, lanjutnya. Mengingat bahwa kau tidak sendirian. Mengingat bahwa kau pernah didengar. Dadaku terasa hangat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tidak merasa sendirian di dalam pikiranku sendiri. Lalu suara itu berubah menjadi lebih tegas. Sekarang, dengarkan baik-baik. Seluruh perhatianku tertuju sepenuhnya pada suara itu. Aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, bukan jurang kehancuran, tetapi jurang perubahan. Akan ada sesuatu yang kau lepaskan,
katanya. Dan akan ada sesuatu yang kau terima. Aku gemetar. Apa yang kau lepaskan akan terasa seperti kehilangan, lanjutnya. Tapi apa yang kau terima akan jauh lebih besar daripada yang mampu kau bayangkan sekarang. Aku ingin tahu apa itu. Tapi ternyata tidak semua hal perlu dijelaskan untuk dipercaya. Akan ada orang yang tidak mengerti keputusanmu, suara itu berkata lagi. Ada yang akan menertawakan. Ada yang akan meragukan. Ada yang akan meninggalkan. Dadaku terasa sesak. Aku selalu takut kehilangan orang. Selalu takut dianggap aneh. Selalu takut tidak diterima. Tapi akan ada juga yang menemukan harapan melalui keberanianmu, lanjutnya. Dan mereka akan lebih banyak daripada yang kau bayangkan. Hatiku bergetar. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku bisa menjadi saluran bagi sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Jangan mengukur langkahmu dengan pendapat manusia, kata suara itu. Karena mereka tidak akan berjalan dalam sepatumu. Kalimat itu seperti menyingkirkan beban yang selama ini menekan bahuku. Selama ini aku terlalu sibuk bertanya, apa kata orang, sampai lupa bertanya, apa yang Tuhan mau? Sekarang saatnya, suara itu berkata pelan namun dalam. Pilih. Aku menutup mata. Dalam gelap itu, aku melihat dua gambaran. Gambaran pertama adalah hidupku yang sekarang. Aman. Bisa ditebak. Tidak terlalu menyakitkan. Tapi juga tidak sepenuhnya hidup. Gambaran kedua adalah sesuatu yang belum jelas bentuknya. Menakutkan. Tidak pasti. Tapi anehnya, ada cahaya di sana. Air mataku jatuh. Aku akhirnya mengerti bahwa ketakutanku bukan berasal dari bahaya, tetapi dari ketidakpastian. Aku memilih untuk percaya, bisikku dalam hati. Meskipun aku takut. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mengucapkan sesuatu yang selama ini hanya menjadi doa setengah hati. Aku memilih untuk menyerahkan. Begitu kalimat itu terucap, aku merasakan sesuatu yang sangat aneh terjadi di dalam diriku. Bukan gemuruh. Bukan cahaya yang menyilaukan. Tapi rasanya seperti sebuah beban yang selama ini tidak pernah aku sadari, terangkat dari dadaku. Dan suara itu berkata dengan sangat pelan. Itulah yang aku tunggu. Dadaku bergetar hebat. Air mataku jatuh tanpa jeda. Aku tidak menangis karena sedih. Aku menangis karena lega, karena akhirnya berhenti melawan arus yang selama ini aku lawan sendirian. Lalu suasana di sekitarku terasa berubah. Tidak secara fisik. Tidak ada angin kencang. Tidak ada gempa. Tapi di dalam jiwaku, sesuatu telah bergeser. Mulai malam ini, kata suara itu, kau tidak akan berjalan dengan cara yang sama. Aku terdiam. Akan ada pintu yang terbuka, lanjutnya. Dan ada pintu yang tertutup. Jangan memaksa yang tertutup. Dan jangan takut pada yang terbuka. Hatiku bergetar. Betapa seringnya aku memaksa pintu yang memang tidak ditakdirkan untuk terbuka. Dan betapa seringnya aku lari dari pintu yang justru membawa hidup. Kau tidak akan selalu mengerti arahku, katanya lagi. Tapi kau akan selalu tahu ketika aku berjalan bersamamu. Aku menghela napas panjang. Ada ketenangan yang perlahan mengalir dalam diriku. Bukan ketenangan karena semua masalah selesai, tetapi ketenangan karena aku tahu aku tidak lagi sendirian menghadapi semuanya. Tetapi dengarkan ini dengan baik, suara itu berkata lebih serius. Perubahan yang sesungguhnya tidak selalu terasa nyaman. Aku tahu itu.
Akan ada hari-hari ketika kau merindukan masa lalumu, lanjutnya. Bukan karena itu baik, tetapi karena itu familiar. Kalimat itu membuatku mengangguk pelan. Betapa sering manusia merindukan sesuatu bukan karena itu menyembuhkan, tetapi karena itu dikenal. Dan di saat-saat itu, kata suara itu, ingatlah bahwa aku tidak membawamu keluar dari satu kegelapan hanya untuk membiarkanmu tersesat di kegelapan yang lain. Air mataku kembali jatuh. Kali ini bukan karena luka, tapi karena harapan. Lalu suara itu berkata sesuatu yang membuat jiwaku bergetar lebih dalam. Ada orang lain yang akan menemukan jalan karena keputusanmu malam ini. Aku membeku. Bukan satu, lanjutnya. Bukan dua. Dadaku bergetar hebat. Aku tidak pernah membayangkan bahwa sebuah keputusan pribadiku bisa berdampak pada kehidupan orang lain. Dan kau tidak akan selalu tahu siapa mereka, katanya. Tapi aku tahu. Hening menyelimuti ruangan itu kembali. Tapi kini hening itu tidak terasa kosong. Rasanya penuh, seolah-olah ada sesuatu yang telah ditanam jauh di dalam jiwaku. Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang terasa begitu panjang, aku tidak lagi merasa takut akan hari esok. Aku masih tidak tahu bagaimana jalannya. Aku masih tidak tahu kemana persisnya aku akan dibawa. Tapi aku tahu satu hal dengan sangat pasti. Aku tidak lagi berjalan sendirian. Hening kembali memenuhi ruangan itu. Tapi kali ini bukan hening yang kosong. Ada sesuatu yang tertinggal di udara, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku membuka mataku perlahan. Lilin kecil di atas meja masih menyala, api mungilnya bergetar pelan, seakan mengikuti irama nafasku yang mulai tenang. Suara itu tidak terdengar lagi. Tapi anehnya, aku tidak merasa ditinggalkan. Aku duduk lama di sana, tanpa bergerak, mencoba memahami semua yang baru saja terjadi. Aku takut jika aku bergerak terlalu cepat, perasaan itu akan hilang. Takut jika aku bangkit, semuanya akan terasa seperti mimpi. Namun jauh di dalam jiwaku, aku tahu ini bukan mimpi. Malam itu aku pulang dengan langkah yang berbeda. Jalan yang sama, lampu yang sama, udara yang sama, tapi jiwaku tidak lagi sama. Ada sesuatu yang telah bergeser secara permanen di dalam diriku. Aku tidak bisa menjelaskannya kepada siapapun, dan mungkin memang tidak semua hal perlu dijelaskan. Hari-hari berikutnya tidak langsung menjadi mudah. Masalah tetap ada. Tagihan tetap menunggu. Rasa takut tetap mencoba kembali. Keraguan tetap mengetuk. Tapi sekarang, ada sesuatu yang berbeda di dalam caraku menghadapi semuanya. Aku mulai menyadari pintu-pintu kecil yang terbuka tanpa banyak suara. Percakapan yang tampak biasa, tapi membawa arah baru. Kesempatan kecil yang dulu mungkin akan aku abaikan, kini terasa seperti jawaban. Beberapa orang pergi dari hidupku, perlahan, tanpa banyak drama. Dan anehnya, aku tidak lagi berusaha menahan mereka dengan rasa takut. Aku belajar melepaskan. Dan di saat yang sama, aku mulai menerima hal-hal yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Namun perubahan terbesar tidak terjadi di luar diriku. Perubahan terbesar terjadi di dalam. Aku mulai berdoa bukan lagi dari tempat putus asa, tetapi dari tempat kepercayaan. Aku mulai melangkah bukan karena aku yakin akan hasilnya, tetapi karena aku yakin akan penyertanya. Aku masih takut, tapi aku tidak lagi dikendalikan oleh ketakutanku. Suatu malam, beberapa waktu setelah kejadian itu, aku kembali teringat pada kalimat terakhir yang diucapkan suara itu. Ada orang lain yang akan menemukan jalan karena keputusanmu.
Aku tidak mengerti sepenuhnya apa maksudnya saat itu. Sampai suatu hari, seseorang datang kepadaku. Ia tidak tahu apa yang pernah aku alami. Ia tidak tahu tentang ritual itu. Ia tidak tahu tentang suara itu. Tapi ia berkata satu kalimat yang membuat tubuhku gemetar. "Aku tidak tahu kenapa," katanya, "tapi melihat caramu bertahan membuatku tidak jadi menyerah." Saat itu aku sadar, beginilah caranya bekerja. Bukan dengan suara dari langit. Bukan dengan tanda yang menakutkan. Tapi dengan hidup yang disentuh, lalu menyentuh hidup yang lain. Aku mulai memahami bahwa malam itu bukan hanya tentang aku didengar. Malam itu adalah tentang aku dipakai. Dan sejak saat itu, setiap kali aku hampir kembali ke versi lamaku, setiap kali aku ingin lari ke zona nyaman, setiap kali aku ingin berkata, "Nanti saja," aku teringat pada malam itu. Aku teringat bahwa aku pernah berkata, aku memilih untuk menyerahkan. Dan pilihan itu tidak bisa ditarik kembali. Aku masih belajar sampai hari ini. Masih jatuh. Masih ragu. Masih menangis di waktu-waktu tertentu. Tapi sekarang, aku tidak lagi berjalan sendirian di dalam gelap. Dan mungkin, kau yang mendengar ini sekarang juga sedang berada di titik yang sama seperti aku dulu. Lelah, bingung, takut, merasa doa-doamu hanya kembali sebagai gema. Merasa seolah-olah langit diam. Tapi dengarkan ini baik-baik. Keheningan bukan selalu berarti ketiadaan. Kadang, itu adalah napas sebelum sebuah suara berbicara. Mungkin kau juga sedang berdiri di depan dua jalan. Yang satu terasa aman. Yang satu terasa menakutkan. Dan mungkin hatimu juga sedang gemetar, sama seperti hatiku malam itu. Aku tidak tahu di mana posisi hidupmu sekarang. Aku tidak tahu seperti apa lukamu. Aku tidak tahu betapa berat beban yang kau pikul. Tapi aku tahu satu hal. Jika kau mendengar ini sampai di titik ini, itu bukan kebetulan. Mungkin suaranya tidak akan datang seperti yang datang kepadaku. Mungkin tidak ada ritual. Mungkin tidak ada ruangan gelap. Mungkin tidak ada getaran yang membuat lututmu lemas. Tapi panggilan itu tetap sama. Ia datang lewat kelelahan. Lewat kegelisahan. Lewat rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan. Ia datang bukan untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk membangunkanmu. Dan jika saat ini kau merasa jantungmu sedikit lebih cepat, jika hatimu terasa sedikit lebih berat, jika ada sesuatu yang bergetar pelan di dalam dadamu, mungkin itu bukan emosi semata. Mungkin itu adalah panggilan. Aku tidak tahu keputusan apa yang akan kau ambil setelah ini. Aku tidak tahu apakah kau akan tetap memilih yang aman, atau memberanikan diri melangkah ke arah yang belum jelas. Tapi aku tahu satu hal dengan pasti. Suara itu tidak pernah berhenti memanggil. Yang sering berhenti, hanyalah kita yang mau mendengar. Dan jika suatu hari nanti, di titik paling sunyi dalam hidupmu, kau kembali merasa sendirian, ingatlah ini. Kau tidak sedang ditinggalkan. Kau sedang dipersiapkan. Karena terkadang, sebelum hidup benar-benar berubah, segalanya memang harus terasa sangat sunyi. Dan mungkin, malam ini adalah awal dari sesuatu yang baru untukmu juga.